Kalau teman-teman masih ingat di pertemuan yang lalu itu saya udah share tentang bagaimana menghitung luas daerah. Menghitung luas daerah di video itu lumayan durasinya agak panjang. Itu menghitung luas daerah kita menggunakan notasi sigma. Menggunakan notasi sigma. Itu. Nah, di sini ada seseorang yang bernama Riemann. Riemann itu nama orang, Riemann. Riemann nama orang. Dia bilang begini, kalau kemarin kita menghitung luas daerah itu menggunakan notasi sigma dan luas daerah kan kita bikin partisi di dalam sama partisi di luar kan di video itu kalau teman-teman lihat ada partisi yang saya lakukan di dalam di dalam satu kurva terhadap sumbu X dengan di luar kurva. Ini saya akan review sedikit bahwa bicara luas daerah itu kan kalau segitiga kita udah tahu rumusnya ya. Kalau ini alas kali tinggi maka luasnya berapa? Setengah alas kali tinggi. Kita pakai sesuatu yang familiar di kita. Kemudian kalau persegi, kalau ini panjang ini lebar adalah panjang kali lebar ya. Begitupun segitiga ini sebetulnya kita peroleh dari sebuah persegi, saya kasih garis, ini saya hapus, berarti setengahnya kan ya. Jadi kalau ini panjang ini lebar, maka luas segitiganya setengah dari panjang kali lebar. Kalau di luar itu istilah yang digunakan konsisten, jadi P sama L aja terus jadi ke bawah gitu. Jadi kalau kita kan kalau persegi panjang pakai panjang kali lebar, tapi kalau segitiga udah ganti lagi alas kali tinggi. Mau banyak apa tinggi kita hafal. Susah kita memahami bahwa segitiga itu berawal dari persegi panjang. Tarik garis diagonal, buang luas setengahnya, selesai. Nah, kemarin kita udah sampai pada menghitung bagaimana sebuah kurva kalau ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, misalkan ini dari A, ini dari B. Nah, luas daerah di bawah sini. Itu kan kita lakukan apa? Partisi ya. Jadi kita lakukan partisi, ada yang partisinya di dalam, kita bikin persegi kan. Ini yang melengkung-melengkung begini kan pasti ada yang kebuang sedikit kan. Karena pengetahuan kita ngitung luas itu cuma panjang kali lebar kan. Pengetahuan kita untuk menghitung luas itu cuma panjang kali lebar. Nah, ini seperti ini. Ada juga yang kita lakukan pendekatan dari luar. Pendekatan dari luar. Jadi kita bikin partisinya itu di luar. Jadi kalau ini ke sini, nanti ke sini. Pokoknya di luar kita bikin. Dan seterusnya. Pokoknya kita ada tambahan sedikit. Karena yang kita tahu itu cuma kalau ini dari A sampai B, ini X, ini Y. Ini saya secara kasar aja ya, kemarin udah kita bahas rincinya. Jadi kalau ada satu wilayah kita bikin dia aja dulu persegi. Kalau itu kan kita tahu panjangnya. Panjang kali lebar, panjang kali lebar. Nah, ini dijumlah kan? Ini dilakukan jumlah dari berapa banyak panjang dikali lebar. Panjang kali lebar ke 1, panjang kali lebar panjang persegi ke 1, persegi kedua, terus I-nya dari ke 1 sampai ke N. Kita nggak tahu di partisinya berapa banyak. Kita nggak tahu persisnya banyak. Nah, ada lagi metode yang lain yang kita sebut dengan jumlah Riemann. Riemann bilang begini, kalau F, ini tuh F tuh, kurva ini. Selang tutup ya, berarti terbatas di A, terbatas di B. Ini kalau siku ini kan selang tutup. Ya, dipetakan terhadap R, dia kontinu, kecuali di sejumlah terhingga titik, dia kontinu tuh nyambung terus, kecuali di sini dia misah tuh. Tapi kalau kita lihat di sini katakan titik C, ini kan sebenarnya nyambung, ya. Nah, bagi selang AB atas N selang bagian, jadi kita bagi nih sebanyak N bagian, terus kita bagi ini sebanyak X1, X2, X3, X4 itu panjangnya, X1, X2 lebarnya kan yang bawah. Nah, kita lihat di sini bahwa A itu kita sebut X0 ya. Kita bikin di sini A itu pasti lebih kecil dari X1, X1 lebih kecil dari X2 terus sampai ujungnya di B, Xn. B itu kita sebut X. Himpunan titik-titik ini disebut sebagai partisi dari AB. Kita partisi, kita bagi-bagi.
Nah, untuk I-nya itu dari 1 sampai N. Dia bilang lebarnya itu bisa diketahui gimana caranya? Ya titik akhir dikurangi titik awal kan? Dari sini dikurangi ini berapa gitu kan? Berarti lebarnya kita dapat nih lebarnya. Jadi kalau sini 1 sampai 3 berarti lebarnya berapa? 3 diambil 1, 2 kan? Jadi kalau saya punya di sini 1 kemudian sampai ke 1 sampai 2, maaf 3, maka lebarnya berapa ini? 1, 2, gitu kan? Berarti 3 diambil 1, ini lebarnya. Nah, untuk panjangnya gimana? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk lebarnya itu delta XI ini adalah X ke I dikurangi XI min 1. Jadi X ke ini kan di depannya, XI min 1 sebelumnya. Itu kita dapat lebarnya, lebar selang bagian ke I. Kemudian kita peroleh bahwa dia bilang contoh. Misalkan fx-nya adalah x kuadrat. Ini grafik fungsi x kuadrat kan begini. Dia batasi dari 0 sampai 1, dari 0 sampai 1. Dia mau partisinya itu diketahui sama dia langsung ditentukan di titik 0, 1/3, 3/4 sampai 1. 0 1/3 sampainya di sini nih. Ini titik 1/3. Ini titik 3/4. Ini titik 1. Maka tinggi yang pertama kita dapat berapa? Tinggi yang pertama, titik pertama kan 1/3 ya. 1/3 masukin di kuadratin ntar. Ntar ini dikuadratin. 1/3 dikuadratin dapatnya kan 1/9. Dikali 1/3, 1/27. Nanti begitu ngitungnya. Kemudian titik keduanya berapa? Setengah emang masuk di sini? Enggak ya. Dia partisi secara teratur berarti ini. 3/4 kita lihat. 3/4 di sini nanti dimasukin lagi, terus dimasukin lagi, dihitung jumlahnya. Maka dia peroleh, dia bilang jumlah Riemannnya itu sama dengan 1/3 dikuadratin 1/9 dikali 1/3. Ini panjang kali lebar. Panjangnya 1/3, lebar panjangnya F 1/3 X kuadrat. Lebarnya 1/3. Maka didapat nanti 1/27. Kemudian panjang yang kedua setengah, dia partisi berarti di setengah lagi. Kemudian didapat lagi dikurangi, dapatlah ini, dipartisi lagi. Untuk 7/8 itu berarti 7/8 itu titik tengah dari 3/4 dan 1. Titik tengah dari 1/3 dengan 3/4 setengah, betul nggak? Betul nggak? Titik tengah 1/3 dengan 3/4. Betul ya? Setengah. Jadi dia ngambil titik tengahnya. Riemann bilang titik tengah XI-nya tuh. Nah, dia dapat akhirnya jumlah keseluruhan ini tambah ini tambah ini. Gitu. Nanti kita ada latihannya. Sebenarnya dia mau ngomong gini nih. Jumlah Riemann. Maaf, saya back dulu untuk lihat teorinya. Teman-teman. Jumlah Riemann dia bilang XI ya. Nah, dengan indeks I berjalan dari 1 sampai N. Nah, bentuk ini dikenal sebagai jumlah Riemann untuk F terhadap partisi ini. Nah, sekarang kita bisa peroleh tadi Fx-nya berapa? X kuadrat ya. Dibatasi sama dia dari 0 sampai 1. Itu kalau saya gambar X kuadrat dari 0 sampai 1 begini. 0, 1. Kalau 1 dia berhenti di mana? 1 ya. Titik 1 ini kalau kita masukin X-nya 1, 1 kuadrat kan 1. Ini adalah Fx. Dia partisi 1/3, dia partisi 3/4. Partisi di sini. Kalau kita pakai partisi dalam, berarti kan ini 1 nggak ada luasnya nih. Kemudian kita bikin lagi. Maka kalau kita partisi dalam, kita butuh titik tengah. Ini juga kita butuh titik tengah. Saya sebut ini X1, ini X kedua. Gitu ya. Gitu. Ini jadi titik awal nih. Ini titik awal, titik kedua, berarti ini titik ke-1-nya X0 ya. X0-nya 1/3, titik keduanya berarti berapa? Nyari titik tengahnya. X1 sama dengan 3/4 ditambah 1/3 dibagi berapa kira-kira? Berapa? Samain dulu penyebutnya ya. 12 ya. 9 ditambah 4 bagi 12/2 sama dengan 9 tambah 4 13/12 bagi jadinya 13/20
4. Setengah lebih dikit ya. Kan setengahnya kan 12/24 kan. Nah, Riemann bilang nggak mesti pas kok. Bebas ngambil titik di mana aja. Nanti kalau teman-teman di bawah setengah, boleh ngambil titik di bawah setengah. Yang penting di sekitar situ. Gitu. Nah, dia dapetin apa? Kalau partisinya tadi kan ditentuin sama dia berapa partisinya? Partisinya sepertiga. Berapa sih tadi? Partisinya 0, sepertiga, 3/4. Nah, 0, sepertiga, 3/4, 1. Nah, kalau kita petakan ke gambar ini, saya punya berapa persegi? 1, ya. Kemudian 2, ya. 2 sampai mana sih? Sampai 3/4, 3/4 ini ya. Nah, ini sampai 1 tuh. 3 persegi saya punya. Lebarnya gitu kan. Ini panjangnya. Gitu kan. Nah, rumus Riemann gimana? Dia bilang, ya jumlah itu sigma ya. Jumlah dari panjang kali, udah gitu doang sebenarnya. Panjang pertama, lebar pertama. Nah, sekarang saya lihat, jumlah itu kan tambah ya. Kita mulai dari I-nya ke 1 sampai ke 3 ya. Sampai N-nya itu ya ke 3. Panjang pertama berapa? Tinggi ini. Titiknya udah ketahui setengah, kita ambil ya. Ini diperoleh X pertama adalah setengah. Dari sini diperoleh, nih jarak dari sini ke sini, ini X0. Jarak dari sini ke sini X1 setengah. Dari sini ke sini ngambilnya berapa dia tadi titiknya? 1 diambil 3/4 dibagi 2 berapa? Ditambah nyari titik tengah kan. Berapa tadi dia dapatnya? 7/8. Ceritanya titik yang kedua ini adalah 7/8. Ini dari sini ke sini dapat 7/8. Ini tuh L. Ini L1, L kedua, L ketiga. Tuh. Ke satunya berapa lebarnya? Berarti kan panjangin dulu panjang. F dari berapa titik ini? Setengah dikali lebar mah sama semua ya, dibagi sepertiga sama dia. Gitu. Atau ya udah dihitung aja inilah. Tadi berapa? Sepertiga ya. Terus ditambah F yang keberapa nih? Yang ini dulu berapa tadi? F 3/4 ya? Dikali lebarnya berapa? Setengah ya? Berapa sih tadi? Ini kan yang pertama ini. Titik tengahnya berapa? Ini kan dari sepertiga sampai 0 sampai sepertiga, gambar yang bagusnya mana sih? Ini 0 sampai sepertiga. Ini dia ngambil partisi luar. Dia ngambil partisi luar. Titiknya kan partisinya di sepertiga, di 3/4, di 1 ya. Nah, titik tengah yang ini di antara 0 sepertiga. Nih, titik tengah ini berapa? Di antara 0 sepertiga. Sangat kecil ya. Sangat kecil dan tingginya juga akan mendekati 0. Maka diabaikan sama dia. Dia mulai dari titik yang pertama sepertiga. Oke, kita punya sepertiga T pertama. Kemudian titik berikutnya. Nah, di antara sepertiga sampai 3/4 titik tengahnya berapa? Setengah ya. Dia ngambil titik ini setengah. F-nya F setengah. Kemudian 3/4 diambil sepertiga. Ditambah. Ini titik tengahnya berapa? 7/8. Dari 1 diambil 3/4. Lebarnya seperti itu ya. Ini saya akan Riemann saya tulis ulang. Dia bilang tadi apa? Jumlah dari, kalau tinggi itu kan nyarinya fxi ya. Dikali lebarnya itu tadi xi diambil xi min 1 sebelumnya. Maka kita punya yang pertama berapa tadi? Sepertiga. F dari sepertiga dikali sepertiga diambil 0 ya. Ditambah F yang kedua berapa titik tingginya? 3. Yang ini setengah buat nyari tinggi titik tengah tuh. Rata. Setengah dikali 3/4 diambil sepertiga ya. Kemudian kita punya yang berikutnya apa?
F dari titik keduanya 7 per dikali good. Nah ini tinggal dihitung. Lihat F sepertiga, ini artinya masukinnya ke sini. Sepertiga dikuadratin 1 dikuadratin 1, 3 kuadrat 9. Sepertiga diambil 0. Nah, setengah dikuadratin dikali 3 per 4 diambil sepertiga. 3 kali 3 9 diambil 4 per 12 ya. Iya kan? Ditambah 7 per 8, 7 pangkat 2, 7 kali 7 8 kali 8 64 ya, seperempat ya. Nah ini tinggal dihitung, di total-total dapat sama dia yang pertama tadi seper 9 dikali sepertiga hasilnya seper 27. Ini 5 per 48 nggak diri ya, bener nggak? 1 kali 5 5, 4 kali 12 28 kan? 49 kali 1 49 dikali 64 dibagi 4 dikali 4 banyak pak ya, 256. Nah, oke, itu namanya partisi Riemann. Itu Riemann yang ngasih bentuk seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Ini ada latihan, kita lewat dulu ya, skip ini pengantar buat ke integral tentu. Nah, cara-cara ngitung partisi begitu tuh banyak human errornya, kesalahan yang kita lakukan. Ngitung mau pakai yang kemarin notasi sigma, Riemann udah mempermudah, tetap aja susah. Apalagi ngitung pecahan, nanti nggak pada terbiasa kan. Akhirnya Riemann bilang begini, ini masih Riemann nih, disebutnya integral Riemann tar. Nih, tadi kan kita udah ngitungin jumlah panjang kali lebar ya. Ini ngeliat begini biasa aja, nggak usah, apa itu? Jangan. Ini tuh jumlah dari panjang kali lebar yang kita buat. Pertanyaan saya sekarang, kan gini. Lihat grafik ini. Saya mau ngitung dari sini sampai sini. Ini saya kalau bikin partisi dalam kan luas ini sedikit nggak terhitung ya. Ini saya ketarik ke sini biar jadi persegi. Ini nggak terhitung kan? Sini ke sini, ini juga nggak terhitung. Ada yang kebuang yang nggak terhitung. Begitupun saya bikin partisi dari luar. Ini udah di video saya detailkan. Ini kalau saya bikin partisi dari luar, dimulai dari sini, ini titik C misalnya. Saya bikinnya ngikutin ini kan lebih. Saya ngitung D di sini. Saya bikin di sini, ini kan lebih. Dari dalam kurang, dari luar lebih. Terus gimana caranya? Oh, bikin partisinya jangan gede-gede. Makin kecil itu kan makin halus. Kita partisi makin kecil, lebarnya kita makin kecil. Lebarnya kalau saya perkecil yang tadi kebuang segini, saya perkecil, saya perkecil. Sini sedikit, saya perkecil lagi. Yang kebuang makin sedikit. Intinya apa? Dia bilang, kalau partisinya menuju 0, makin rapat lebarnya. Itu hitungan kita makin akurat. Panjang kali lebar dengan catatan partisinya makin menuju 0. Lebarnya itu makin dekat ke 0, makin dekat, makin smooth, makin rapat. Itu dia bilang hasilnya lebih akurat. Waduh, ngitung begini susah. Ngitung begini susah udah urusannya. Gimana terus? Ya gampangnya begini sekarang, dikasih simbol baru sama Riemann. Udah aja, limit partisi menuju 0 dari sigma itu adalah simbolnya ini. Jadi limit jumlah itu kita sebutin limit jumlah itu kita sebut integral tentu dari A sampai B. Gampangnya dia mau ngomong begini ntar teman-teman pas ngitung luas. Saya ngambil yang grafik yang gampang dulu. Ini saya punya, ini titik 0 ya. Ini adalah garis Y sama dengan X. X, Y. Garis Y sama dengan X, kalau di sininya 2, ininya berapa? Tingginya? 2 ya. Kalau di sininya 4. Saya main di 4 sekarang. Ini saya hapus, biar kelihatan sama teman-teman. Teman-teman ditanya, hitung luas daerah sini. Hitung luasnya. Ini bentuk apa? Segitiga kan? Luas segitiga gimana ngitungnya? Setengah? Kali? Oke.
Setengah dari alasnya berapa? 4 ya. 4. Tingginya berarti 4. 2 kali 4? 4. Nah, dia bilang kalau kita pakai partisi-partisi ini kan udah gampang hitungnya nih. Kalau pakai limit partisi menuju 0 dari jumlah fxi dikali x delta xi, dia bilang begini. Ini integral dari batasnya dari 0 sampai 4 kan? 0 sampai 4. Y sama dengan integral dari x apa? Integral x. Pangkatnya diapain? 1 tambah 1? Gitu kan integral rumusnya. Tarik garis 0 sampai 4. Maka dapat 4 kuadrat berapa? Diambil 0 kuadrat. 16 dibagi 2. Tuh, gitu dia. Ngasih solusinya. Jadi awalnya mah kita diajarin itu nih, pelan-pelan, diurut deket-deket. Gitu. Iya, kebetulan ini segitiga Pak, gampangan yang ini. Kalau bentuknya kurva nggak tentu. Nah, itu susah ngitung pakai rumus. Maka integral solusinya. Berarti Pak kita harus tahu dulu persamaan kurvanya jelas. Ada Pak metode nyari tahu persamaan kurva? Ada, namanya kurva fitting. Nanti di metode numerik ketemu. Atau di kalkulus juga ada nanti. Sabar. Gitu ya. Nah, itu. Kenapa hari ini saya bilang harus offline begini nih. Gitu. Nah, teman-teman yang online harus agak pelan-pelan nyimaknya. Gitu. Lanjut, ada catatan dia bilang. Hati bos, dia bilang. Kalau ada integral AB fx dx, kita asumsikan bahwa jadi sekarang kalau kemarin kan ada plus C ya, itu namanya integral tak tentu. Kalau sekarang udah ada angkanya, berarti namanya integral tentu, udah pasti dia. Jadi dia bilang kalau A sampai B dari fx dx, kita asumsikan kalau A-nya kurang dari B, jadi batas bawah lebih kecil dari batas atas. Nah, itu positif hasilnya. Tapi kalau batas atasnya batas bawah lebih besar dari B, yang bawah nih mangsa angkanya 4 tadi 0. Itu sama aja dengan kasih tanda negatif aja depannya. Dibalik tapi kasih tanda negatif. Yang kedua, kalau dia sama dengan berarti hasilnya 0. Luas daerah dari A sampai A. Dari sini sampai sini ada nggak luasnya? Kagak ada, makanya 0 hasilnya. Gitu. Catat pula bahwa kalau A sampai B fx sama dengan A sampai ini ft dt. Lihat ini ininya. Kalau x dengan dx, kalau t dengan dt, u dengan du. Itu catatannya. Nah, di sini ada teorema untuk polinom. Kita lihat dulu. Wah, dia ngitung secara manual luar biasa. Kita langsung ke integral tentu aja. Kita langsung ke integral tentu mana ya? Integral tentu. Oke. Ada teorema dasar kalkulus namanya. Tadi saya secara tidak langsung sudah melakukan perhitungan. Tiba-tiba integral 0,4 kita cari integralnya x kuadrat pangkat 2. Tarik garis kan? 0 sampai. Ini namanya teorema dasar kalkulus. Teorema dasar kalkulus. Teorema dasar kalkulus ada 2, ada 1 sama 2. Ini yang paling sering kita gunakan. Gitu. Tapi ada baiknya saya sampaikan dulu teorema dasar kalkulusnya. Oke. Kita lihat di sini. Tuh, dijamin sama dia. Dia bilang kalau kalkulus 1 nih ya, teorema dasar kalkulus. Dia bilang kalau f continue. Jadi itu garis nyambung terus. Dan mempunyai anti turunan, ada hasil integralnya. Jadi maksud mempunyai anti turunan, integral dari f ada hasilnya. Kayak tadi integral x jadinya x kuadrat per 2. Ada nanti Pak yang nggak ada hasilnya diintegralin, ada. Tapi untuk kalkulus ini biasanya yang dikasih yang ada hasil integralnya. Nah, kalau dia bisa diintegralin, dibatasi dari A sampai B, udah aja hasilnya. Kalau kalau integral dari f adalah f besar, masukin aja batas atas dikurangi batas. Tuh, yang tadi saya lakukan. Bisa notasi ini digunakan. Tadi kan saya narik garis kan? Contoh. Jadi dia mau ngasih pesan begini, kalau saya punya integral dari x pangkat 3 dari 2 sampai 5. Berapa ya hasil dx? Harus ada dx-nya ya. Dia sepaket. Diintegralkan terhadap apa gitu.
X-nya yang diintegralkan. Berarti X pangkat 3 berapa sih lah? Diintegralkan? X pangkat tambah 1 ya. Tarik garis 2 sampai 5. Tuh yang dia bilang kalau udah ada F kecil diintegralin hasilnya F besar. Bikin aja garis dari A sampai ini, maknanya batas atas dikurangi batas bawah. Maka batas atasnya masuk 5 pangkat 4 berapa? Waduh, kegedean saya milih angka 1 sampai 2 aja lah. 1 sampai 2 aja. Banyak kan kita ngitungnya. 1 sampai 2. 2 pangkat 4 berapa? 8. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Begitu pangkat. Lupa dia. 4. Dikurangi 1 masuk. 1 pangkat 4 yang bagi 4. Ini dia 1 aja lah. 1 4 4 kan 1 kan. 16 diambil. Ini jangan langsung dibuletin dulu hasilnya. Jangan, ini aja kerjain dulu. 16 diambil 1. Udah. Biarin hasil pecahan. Gitu maksudnya. Dia mau bilang sekarang kalau ada soal-soal integral tentu, teman-teman boleh menghitungnya menggunakan itu. Itu cara nggak langsung beberapa bentuk soal integral tentu teman-teman udah bisa menyelesaikannya menggunakan itu. Kita cari soalnya sekarang. Apakah ada soal? Yang sini dulu kita lihat. Kalkulus 1 dulu ya. Itu penjabarannya. Nah, ini dia pakai X kuadrat dari 0 sampai 1. Ini yang X pangkat tadi udah dihitung. Hasilnya berapa seper? X pangkat 2 dikuadratin, diintegralin jadinya X pangkat 3 per 0 sampai 1. Satunya masuk 1 pangkat 3 sepertiga. 0-nya masuk 0. Sama dengan sepertiga diambil 0 sepertiga gitu. Ini rumus umum. Bahwa X pangkat R diintegralin hasilnya jadi R plus 1 dengan R plus 1. Gitu kan? Ditambah 1 kan pangkat. Kalau ini R berarti R plus 1. Ini 2 berarti di sini 3. 2 tambah 1 kan 3. Ini rumus umumnya. Jadi langsung aja B-nya bisa masuk dikurangi A. B dikurangi A. Gitu. Nah, kelinearan integral tentu. Oh, sifat-sifatnya kita kenali dulu. Kelinearan itu pasti selalu melibatkan konstanta dan penjumlahan atau pengurangan. Teman-teman kalau ada konstanta, anggap dia jangan dihitung dulu, di luar aja ntar perhitungannya terakhir. Integralin aja dulu ininya, selesaikan. Contoh. Yang ini saya pakai. Saya punya integral dari 0 lah, 0 sampai 2 dari misalnya udah terlanjur 1 di situ ya. Biar kelihatannya mesra. X pangkat 3. Misalnya di sini 4X pangkat 3. Teman-teman bisa ngerjakannya jangan satu-satu begini. Boleh begini, boleh sebetulnya. 4X pangkat 4 dibagi 4 ya. 3 tambah 1 4 toh. Kali garis 1 ini selesai kan? Kebetulan lagi selesai nih. Kebetulan lagi selesai. X pangkat 4. Langsung aja masukin X pangkat 4 ini 2. 2 pangkat 4. 16 diambil 1 pangkat 4. Hasilnya? Sama aja ini tuh dengan ngerjainnya kita begini. 4X pangkat 3 dx. 4-nya ntar aja di belakang. Kerjain aja dulu ini. 1, 2, X pangkat 3. 4-nya tetap ada. Hasil dari ini kan udah kita hitung tadi ya. 15. Sama aja. Gitu. Jadi 4 tuh bisa keluar. Konstanta itu bisa keluar. Itu udah dijamin sifatnya sama sifat kelinearan. Yang kedua, integral bisa masuk ke penjumlahan. Ada fx tambah gx, susah nih. Beda suku. Yang 1 pangkat 4, yang satu pangkat 2. Udah aja integralin satu-satu. Atau integralin secara serempak, hitung hasilnya. Udah selesai. Contoh. Dia bilang nih. Nah, kita dapat menghitung integral dari 0 sampai 2. 0 sampai dari x kuadrat tambah akar. Udah aja kerjain ini dulu. Kerjain ini baru hasilnya masuk. Mau serempak, bagus. Ini kalau satu-satu saya kerjain ya. Saya bikin 2. Batasnya dari berapa tadi? 0 sampai 2. 0 sampai 2 dari
Gitu ya, bener nggak? X kuadrat dengan akar X kan? X kuadrat dengan akar X. Ini hal yang biasa, tenang aja. X kuadrat tadi kita hasil berapa? Boleh ngerjain satu-satu. Boleh begini. Pangkat 2 tadi di hasilnya berapa? Pangkat 3/3, tarik garis 0 sampai. Nah, akar X, ini kan X pangkat setengah. Ingat nggak ini? Di awal-awal. Ini itu integral akar X dx itu sama dengan integral dari X pangkat setengah dx. Akar itu kan pangkat setengah. Setengah ditambah 1 berapa? 3/2, depannya ganti. 2/3 X pangkat 3/2. Atau Pak mau pakai akar lagi ya, 2/3 akar dari X pangkat. Ya udah begitu doang. Bisa kira-kira? Bisa ya? Atau mau dikeluarin lagi gimana? X dikali akar X. X dikali akar. Ini kan X pangkat 3-nya dipisah jadi X pangkat 2 dengan X. X pangkat 2 diakarin kan jadi X doang. Jadi yang X-nya tetap ada, X yang sisa ini X. Tuh. Jadi saya pakai di sini integral dari akar X kan ini hasilnya. Berapa? 2/3 X dikali akar X. Tarik garis 0 sampai ini masukin 2/3. 2/3 6. Dapat. Diambil 0 ya. Kan 0/3 dibagi 3 0 kan? Tenang, jangan buru-buru. 2/3 itu bukan 2 kali 3. Yang ini masukin 2-nya semua. 2/3 dikali 2 akar 2. Diambil 0 kali berapapun, diakarin berapapun 0 ya 0 kan? Berarti hasilnya 8/3 ditambah 2 kali 2. Begitu hasilnya. Itu kalau dipisah satu-satu. Mau serempak langsung juga bisa. 0 sampai 2 dari X kuadrat ditambah akar X dx. Jadi langsung aja kita kerjain di sini. Ini kan X pangkat 3/3 ditambah akar X-nya berapa tadi? 2/3 X akar X. Tarik garis dari 0 sampai semua X ganti dulu dengan 2. 2/3/3 ditambah 2/3 dikali 2 akar 2 kan 2. Semua 2 dulu. Semua X ganti dengan. Udah selesai. Baru dikurangi dengan 0 masuk. 0 dipangkatin dibagi ya 0. 0 masuk, 0 dikali berapapun pasti. Berarti hasilnya kan ini. Tuh. Jadi mau serempak, mau satu-satu boleh. Ya, itu dijamin sama sifat kelinearan. Nih, sifat kelinearan. Udah kita hitung tuh kan, 8/3 ditambah 4/3 akar 2. Ntar coret-coret ini akan saya save, saya kirim ke WA group. Oke. Nah, kita lanjut dulu. Woi, mana San? Latihan yuk. Nah, ajakin sama dia. 0 sampai pi/2 dari 1 tambah cos X dx sama dengan titik. Saya kerjain ya. Latihan kan. Apa yang pertama tadi? Perhatiin di sini jangan panik melihat pi/2 karena di sini cos trigonometri kan. Nah, pi radian ini ya. Ini sudut berarti. 1 pi itu berapa? 108. Pi/2 berarti 90 ya, 90 derajat. 1 tambah cos X. 1 tambah cos 0 sampai pi/2. Kelihatan? Kurang bawah ya? Ngomong. Pak, kurang bawah gitu. Sini cukup. Integral 0 pi/2 dari 1 plus. Langsung aja integral 1 berapa? X ya. Kan X diturunin jadi 1 kan? Nah, integral cos. Udah ada trigonometri kemarin di awal. Integral cos.
sin ya. Turunan sin cos integral cos adalah sin. Jangan tertukar. Good. Tarik garis, biasanya kan plus C. Udah nggak ada plus C karena ada batas bawah dan batas. Masukin hasilnya. Semua X ganti dengan pi per 2. Pi per 2 ditambah sin dari pi per tutup diambil. 0 ditambah sin 0 ya. Pi per 2 biarin pi per 2. Sin 90 berapa? Sin 0 berapa? Aduh, pada lupa ya. Hasilnya 1 tambah pi per. Udah. Bener nggak? Sin pi per 2 berapa coba? Yang punya kalkulator. Sin pi per 2. Zaman NTSMK udah nggak ada trigonometri ya? Di SMK nggak ada trigonometri kan? Ada. SMA ada. SMK ada. Betul? Berapa? Sin 90. Apa? Iya 1. Sin 0. 0 ya. Udah ya. Takutnya dianggap saya bohong. Oke. Betul? Lanjut ya. Satu lagi. Wow, ini nih. Berarti udah mahir dong. Nah. Nih, nomor 2 ya. Latihan nomor 2 apa? Integral dari 1 sampai 4 dari akar X ditambah seperakar X dx. Perhatikan dulu integral biasa. Perhatikan dulu. Biar nggak kerok. Kalau integral akar X dx kita udah dapat apa hasilnya? Itu ya. Bener nggak? Tadi kan kita udah ngitung akar X kan? X itu kan pangkat setengah. Terus jadinya 2/3 X akar X kan? Plus C, jangan lupa karena ini nggak ada batas atas, batas bawah. Sekarang kalau integral dari seperakar X, pakan akar X pangkat setengah. Naik ke atas jadinya. Ya kan? Seperakar X itu sama aja dengan X pangkat min setengah. Min setengah tambah 1. Min setengah tambah 1. Min setengah ditambah 1. Setengah ya. Di sini per setengah gitu kan. Atau kalau saya mau tulis jadinya 2/1 X pangkat setengah. Atau 2 akar. Jadi saya udah dapat. Nomor 2 solusinya itu integral dari 1 sampai 4 akar X ditambah seperakar X dx. Itu hasilnya adalah berapa? 2/3 X akar X ditambah. Ininya tambah ya. 2 akar X. Tarik garis 0 sampai berapa? 4. Boleh teman hitung satu-satu, tapi kalau di sini akar X, di sini akar X, saya pikir bisa nggak usah. Langsung aja ngitung lah biar cepet. Jadi 2/3 dikali 4 akar 4 ditambah 2 kali akar 4. Selesai ya, diambil bawah masuk 0 ya. 0 dah. Akar 4 berapa? Akar 4 berapa? Akar 4. Akar 4. 2 kali 4, 8 kali 2, 16 baru. Tuh. Iya Pak, maksud saya begitu, salah. Akar 4 tuh 2. 2 kali 2, 4. Hasilnya berapa? 12 tambah 16? Bisa disederhanakan? Berapa? Bagi 4 berapa?
Sederhanakan namanya, bukan dikecilin ya. Kalau dikecilin bisa nggak 27/3 dikecilin lagi? Bisa tuh ya, kecil ya. Bisa tuh. Ya, itu dikecilin namanya. Disederhanakan. Dah selesai dah tuh untuk integral. Tentu latihannya. Selanjutnya apa kita lihat? Wow, ada metode namanya metode substitusi. Gitu. Tapi saya pikir cukup sini dulu ya. Saya kasih soal latihan dan kuis ya. Oke? Oke ya. Gitu. Sekarang saya mau kasih buat latihan dulu.